Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Kaderia Wahyu Puspitaningrum dengan NIM 214220036. Baik, di sini saya akan membahas tentang seni dan keterampilan komunikasi dalam active learning. Baik, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama terkait dengan konsep teacher center dan student center. Yang kedua tentang urgensi dalam active learning, dan yang ketiga tentang indikator terhadap active learning. Baik, memasuki poin yang pertama adalah tentang konsep teacher center dan student center. Di sini saya akan membahas tentang teacher center terlebih dahulu. Baik, teacher center di sini yang artinya adalah berpusat pada guru. Jadi di mana seorang guru di sini sebagai peran penting sebagai pusat dalam proses belajar mengajar. Biasanya seorang guru di sini menggunakan metode ceramah, di mana seorang guru di sini banyak menjelaskan tentang materi dan seorang siswa atau mahasiswa itu mendengarkan dan mereka itu menulis catatan-catatan kecil. Mereka itu membuat catatan-catatan kecil yang sekiranya poin-poin penting yang bisa diambil dari seorang guru atau dosen gitu. Dan konsep teacher center ini sangat kurang efektif dalam proses pembelajaran dikarenakan mahasiswa itu kurang aktif dalam proses belajar mengajar, dan juga seorang siswa atau mahasiswa ini akan takut untuk berpendapat dan tidak berani mencoba dalam pembelajaran, dan juga akan adanya miskinnya kreativitas begitu. Baik, sekarang memasuki student center, di mana seorang siswa ini akan menjadi peran aktif, akan menjadi peran yang penting di saat proses belajar mengajar. Dan di sini sistem SCL, Student Center Learning ini sangat dipercaya untuk meningkatkan proses pembelajaran guna meraih hasil pembelajaran mahasiswa yang optimal. Adapun manfaat dari proses belajar mengajar dengan pendekatan student center learning, yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar siswa atau mahasiswa, dan yang kedua adalah mahasiswa jauh lebih independen dan bertanggung jawab dengan untuk terus belajar gitu. Dan memasuki poin yang kedua adalah tentang urgensi dalam active learning, yang dimana active learning ini memiliki arti pembelajaran yang aktif dan secara active learning ini dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran untuk mengajak siswa atau mahasiswa untuk terus belajar secara aktif. Jadi yang aktif dalam pembelajaran di sini tidak hanya seorang dosen atau guru, tetapi siswa atau mahasiswa juga mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Jadi active learning ini dapat diaplikasikan ketika berada di kelas maupun berada di Zoom. Jadi ketika di kelas ini seorang siswa atau mahasiswa itu berpendapat dan banyak mengeluarkan kreativitas mereka. Begitu. Active learning pun dapat membuktikan bahwa setiap anak itu mempunyai potensi yang terus berkembang, dan strategi active learning ini akan terus berkembang dilihat dari bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia bentuk kreativitasnya. Itu active learning itu sangat mempunyai peran penting. Dan yang ketiga adalah indikator-indikator dalam active learning. Ada beberapa indikator dalam active learning. Yang pertama adalah, ini sangat wajib ya teman-teman semuanya, yaitu mengaktifkan siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai pembelajaran itu tuh cuman flat aja, cuman diem doang. Kayak seorang kita nih sebagai calon guru atau dosen, kita itu hanya menjelaskan saja. Jadi kita bisa diimbangin dengan edutainment atau dengan games atau dengan drama atau
yang lain sebagainya. Dan yang kedua adalah memberi peluang kepada siswa atau mahasiswa untuk berinovasi. Yang ketiga, menjadikan siswa atau mahasiswa menjadi manusia yang kreatif. Dan yang keempat adalah membangun komunikasi pembelajaran yang efektif. Dan yang kelima adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Gitu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.